Denny, seorang penjelajah tempat terbengkalai, melangkah masuk ke sebuah gereja tua yang tersembunyi di dalam hutan. Bangunan itu berdiri muram, seolah menyimpan rahasia yang telah lama terkubur. Dari balik dinding lapuknya, ia menemukan petunjuk-petunjuk ganjil yang segera memicu perdebatan hangat di antara para penontonnya. Creepy looking church. And I cannot believe I'm on my own doing this stuff. Some sort of safe there. Got to watch where I'm walking. I can hear all sorts of noises. I'm nervous. I'm really nervous. But you know, I've got to bring the best for you guys. I am going to do some EVP and stuff shortly. Got the ceiling. Bangunan itu luas, kosong dan sunyi. Sunyi yang justru menekan dada. Aura dingin membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik bayangan. I thought I could see a pair of eyes then. Gotta watch out for these holes in the floor right here. I don't want to be falling through. What is this? What the hell? That scared me. Ia tidak pernah menduga bahwa dinding tua itu akan menjadi saksi kejadian aneh yang segera menghampiri. Nervous right now. So not doing this on my own again. How many of you guys would come into a place like this on your... Awalnya, Denny mencoba menenangkan diri, menganggap suara-suara itu hanya gema malam. Namun, segalanya berubah ketika ia naik ke bagian atas bangunan. Furniture what's been left and stuff. Oh wow, check that over there. We've even got a christening pot right there. Just think people would have been christened here once. What the hell? Is that a pigeon? Hello? Hello? Tiba-tiba, sesuatu yang membagongkan terjadi. Oh my god! What the fuck is that? Jeritan itu terdengar begitu nyata, penuh ketakutan yang tak bisa dipalsukan. Penontonnya terbagi menjadi dua. Sebagian yakin apa yang ia alami benar-benar nyata, sementara yang lain menduga itu hanyalah lelucon. Namun melihat ekspresi paniknya membuat saya juga menjadi ragu. Apakah itu sekedar rekayasa atau ada sesuatu yang benar-benar menghantui gereja itu? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya prank atau sebuah pengalaman nyata? Tulis teori kalian di kolom komentar.
Pada malam Halloween 31 Oktober 2019, Brandon, seorang penjelajah yang dikenal lewat channel Uncharted Travel, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang hampir tak terfikirkan oleh orang lain. Ia berangkat menuju sebuah penjara tua yang sudah lama ditinggalkan, terletak jauh di hutan belantara utara Kanada. Tempat itu sunyi, terisolasi, dan reputasinya begitu menyeramkan hingga kebanyakan orang tak akan berani mendekat, apalagi di malam hari. Namun, Brandon bukanlah kebanyakan orang. What I'm doing today, I'm going to be traveling about 6 hours north to an isolated prison in the middle of nowhere in Canada. Perjalanannya memakan waktu 6 jam penuh, menembus jalanan sepi yang seakan tak berujung. Ketika akhirnya tiba, ia mendapati dirinya benar-benar terputus dari dunia luar. Ratusan kilometer dari peradaban, tanpa sinyal telepon, hanya ditemani bisikan angin dan bayangan gelap bangunan penjara yang menjulang. Untuk mengusir rasa sepi, ia mulai menjelajah bagian dalam gedung. Or this could just be a creepy basement. My vote's gonna go to yes. Dinding-dinding lembab, lorong panjang yang gelap, dan suara tetesan air yang samar membuat suasana semakin mencekam. There's a light that used to be hanging on the ceiling. I wonder why there's all this caging around this area. What these would have been used for. I think it might be through here. Namun, semakin ia melangkah, suara-suara aneh mulai terdengar. Samar seperti tetesan air, atau mungkin langkah seseorang. Lorong panjang di depannya bergaung dengan bunyi yang tak bisa ia pastikan. There's something at the end of the hallway that keeps making noise. Room at the end. Ia mendekat, mencoba mencari sumber suara. Tepat ketika ia hampir sampai, suara itu mendadak berhenti. Maybe it's just my imagination. Keheningan yang tiba-tiba justru membuat suasana semakin menakutkan. Merasa tak nyaman, Brandon segera mundur dan kembali ke tendanya. Ia mengira semuanya sudah berakhir, padahal itu baru permulaan. I keep hearing something outside. Sounds like it's in the corridor, one of the corridors. Maybe an animal, I don't know. Of course now it's... Did you hear that? I hope that mic picked that up. Okay, I get my shoes on. We're checking this out. Ia pun mengenakan sepatu dan keluar untuk memeriksa. Lorong gelap hanya memantulkan gema samar. Sulit membedakan mana suara nyata dan mana ilusi. It sounded literally just out in this hallway. Okay. The thing is, there's so many different sounds that come from these hallways.
Brandon mencoba tidur, tapi tidurnya hancur oleh kegaduhan yang terus berulang. Kali ini ia yakin ada sesuatu di luar sana. Holy, there's a coyote outside. Right outside my tent. Hey buddy, you want to leave me alone? It's gonna be a long night. I just want to go to sleep. Go away. Go away. Ia berusaha mengusirnya, berteriak agar hewan itu pergi. Namun suara geraman lain mulai terdengar, lebih dekat dan lebih mengancam. There's something growling at me. I got my bear mace. Get my knife. Dengan tangan gemetar, ia meraih semprotan beruang dan pisau. Ia mencoba keluar dari tenda dan mendapati kawanan serigala itu sudah mundur ke dalam hutan. Rasa lega bercampur dengan kewaspadaan. Malam itu terasa begitu panjang, penuh ketegangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Brandon selamat hingga pagi tanpa terluka sedikit pun. Namun pengalaman mencekam itu meninggalkan jejak mendalam. Sebuah malam yang tak akan pernah ia lupakan. Video ini diunggah oleh channel Wild Beare. Tepatnya pada tanggal 1 November 2021, seorang wanita mandiri yang haus akan petualangan memutuskan untuk berkemah sendirian di Clove Hill, sebuah tempat yang menyimpan sejarah kelam, pemujaan setan, praktik sihir, dan kisah pembunuhan yang membekas di tanahnya. Gereja tua di sana telah lama ditutup untuk para pendaki, sehingga ia mencari sudut hutan yang sunyi tak jauh dari area gereja untuk mendirikan kemah kecilnya. Yeah, I like this little bit of woods. I don't think I'll be disturbed here. I'm going to do a bivvy today, so really stay off. I've not got another shelter if it rains, just a bivvy, so I think it's going to be a nice night actually. Just got to wait around till it gets dark. See if there's any spooky noises tonight. Namun, di balik ketenangan itu, ada bisikan samar yang seolah menunggu malam turun. Ia bertekad untuk bertahan, meski hanya dengan perlindungan sederhana dari hujan. Ketika matahari mulai tenggelam, suasana hutan berubah drastis. Bayangan pepohonan tampak lebih pekat, udara terasa dingin, dan dari kejauhan terdengar suara jeritan melengking. Suara yang sekilas mirip binatang, tapi terlalu mengerikan untuk disebut alami. Think that'll be okay. It's just starting to get dark now, so I'm gonna get my little bed made up and then I think we'll make some dinner soon. Gelap semakin menelan hutan. Dari kejauhan terdengar dengungan panjang bernada tinggi, seperti mesin di kegelapan. Lalu samar-samar muncul suara-suara menyerupai bisikan manusia, membuat bulu kuduknya merinding. I love Thai red curry.
I don't know what that noise is. Setelah makan malam sederhana, ia masuk ke dalam kantung tidur. Namun ketika menatap keluar, matanya terpaku pada sesuatu. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari balik semak. Mata itu berkedip sekali, lalu lenyap. Di tempat yang dikenal dengan pemujaan setan, penampakan semacam itu terasa seperti peringatan. It's the moon. So pretty. Good night, wild ones. See you in the morning. See the red eyes over there? I'm just going to assume they were deer eyes. Freaky. Really freaky. Malam itu, ia bertahan dengan rasa was-was, hingga akhirnya matahari terbit membawa sedikit rasa aman. Ia mulai berkemas, namun sesuatu yang aneh membuatnya terhenti. Di dekat tempat tidurnya, sebuah pohon telah ditebang dengan kapak dan dijepitkan ke pohon lain, tepat di samping lokasi ia tidur semalam. This is a bit strange. So, look at this tree here. That's been cut with an axe or something. There's no stump down here, so this tree's been cut with an axe and placed here, like jammed in with this one. What would be the point of that? That's just strange, isn't it? Why would you axe a tree down and then pin it to another tree? And I was sleeping just here, so if that had fallen down, that'd just like skewer me in my sleep. That's really bizarre. Perasaan takut dan bingung merayap di tubuhnya. Bayangan tentang pohon itu jatuh menembus tubuhnya, membuat darahnya terasa membeku. Ia segera berkemas dan meninggalkan tempat itu. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung. Siapa atau apa yang sengaja meninggalkan tanda di hutan itu? Apakah benar hanya rusa dengan mata merah berkilau, atau sesuatu yang lebih gelap yang masih bersembunyi di balik pepohonan? Dan pertanyaan terakhir, kenapa dia memiliki kumis kucing seperti itu? Wow. Alex, seorang fotografer dari Albuquerque, New Mexico, selalu tertarik pada tempat-tempat yang ditinggalkan. Tepatnya pada tanggal 26 November 2024, ia tiba di Yaso, sebuah kota hantu yang hampir sepenuhnya ditelan waktu. Dengan kameranya, Alex mengabadikan sisa-sisa sejarah itu, menikmati suasana yang menyeramkan juga memikat baginya. Namun ketika malam mulai turun, cerita mulai berubah. Ia kembali ke van-nya, parkir tepat di tengah kota yang sunyi. And wrapping it up for tonight, we're here in Yeso. I'm parked right in the middle of the ghost town. It's all deserted, so there's no one around. Some houses located on the outline area, on the outskirts of this town, maybe like 4 or 5. But other than that, I'm pretty much surrounded by the heater came out, scared the hell out of me. Ia menyalakan lampu, menutup semua jendela, bahkan menarik tirai depan. Dengan santai, ia menyiapkan semangkuk sup hangat di atas kompor kecil, lalu memberi tur singkat pada kamera. Seolah semuanya baik-baik saja, hingga atmosfer mulai berubah. Beberapa jam kemudian, ia terbangun.
sesuatu membangunkannya. Suara samar, langkah kaki. Ia tidak yakin, tapi jantungnya berdegup kencang. Okay, bye. Okay, guys. Something woke me up. I heard, I think, sounded like footsteps. I'm not sure if that's what woke me up. I put on my pants and my shoes, just for in case. I was asleep. I got all my windows closed. I got this light here, but I don't know if they can see it. But I certainly heard footsteps. Something woke me up. I'm not sure what it was. Oh, fuck. Just for in case. Oh, shit. I heard the footsteps again. Looks like they went to the back. Dengan tergesa, ia mengenakan celana dan sepatu. Semua jendela tertutup rapat, lampu menyala. Namun, suara itu kembali. Langkah kaki terdengar jelas bergerak di luar van. I don't think I'm gonna stay here. Honestly, I end up shooting somebody. Fuck. Who is it? Who is it? Degup jantungnya semakin cepat. Ia pun mulai panik. There's somebody inside. Son of a bitch. I don't even know if I'm gonna go outside. Who is it? Fuck it. Fuck it. I'm coming outside, man. Ketakutan bercampur dengan naluri bertahan hidup. Keputusan yang sangat berisiko pun ia ambil. Alex membuka pintu, mencoba keluar dengan peringatan keras dan senjata di tangan. Just so you know, I'm armed. I'm opening the door. Who's there? I don't see anybody. Fuck. Namun di luar tidak ada siapapun, hanya kegelapan. Tanpa menunggu lebih lama, ia menyalakan mesin dan melarikan diri menuju tempat yang lebih terang, lebih ramai dan lebih aman. Meski selamat, pikirannya tetap dihantui. Siapa yang berjalan di luar van itu? Apakah seorang penjelajah lain sama seperti dirinya yang penasaran melihat mobil van di tengah kota mati? Atau seorang pengganggu yang sengaja bersembunyi untuk menakuti? Atau sesuatu yang bukan manusia, mengingat tempat itu dijuluki kota hantu? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video membagongkan lainnya.